Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. Halo sahabat Detik Viral, kali ini berjumpa lagi dengan channel Detik Viral. Masih seputar kasus Harvey Muiz, dengan kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara 300 triliun rupiah. Kasus ini banyak menuai polemik dengan keputusan kontroversial dari hakim. Kasus ini pun menyita perhatian publik seluruh masyarakat Indonesia. Semua menjadi terkejut dengan keputusan hakim ini karena tidak sesuai dengan rasa keadilan. Kasus ini pun akhirnya ditanggapi oleh Profesor Mahfud MD, mantan Menko Polhukam era Presiden Jokowi dan mantan Ketua Mahkamah Agung. Menurut Profesor Mahfud MD, keputusan hakim ini sangat menusuk rasa keadilan. Seperti kita ketahui, hakim memutuskan bahwa Harvey Muiz dihukum kurungan penjara 6,5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Ditemui oleh para wartawan, usai menghadiri suatu acara, Pak Mahfud memberikan tanggapannya terhadap kasus ini. Pak Mahfud terlihat sangat kecewa sekali dengan hasil keputusan hakim ini, yang memberi vonis di bawah tuntutan jaksa. Pak Mahfud menilai bahwa hukuman yang diberikan oleh hakim tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang yang telah menggarong kekayaan dan mengakibatkan kerugian negara yang sebesar 300 triliun. 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi. Termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara menurut Jampitsus Febri Diansyah. Resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara tapi keuangan negara. Artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi 300 triliun. Hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar berarti 211. Ini sungguh tidak adil. Pak Mahfud pun membandingkan dengan kasus korupsi yang pernah terjadi di negara ini, yaitu kasus korupsi seperti Beni Cokro. Beni Cokro terbukti secara sah melakukan korupsi sebesar ratusan miliar dan divonis oleh hakim dengan hukuman seumur hidup. Selain itu, Pak Mahfud pun menambahkan lagi contoh dari kasus Henry Surya yang melakukan kasus korupsi, hingga divonis hakim selama 18 tahun penjara, serta seluruh asetnya disita oleh pihak Kejaksaan Agung dan pihak kepolisian. Pak Mahfud menganggap ini tidak sebanding hukuman yang diberikan dengan kerugian ekonomi negara. Karena jaksa menyebut ini kerugian negara yang konkret berupa uang, bukan potensi kerugian ekonomi negara. Ya, ambil contoh Beni Cokro. Hukumannya seumur hidup, asetnya dirampas ratusan miliar oleh Kejaksaan Agung. Henry Surya semula dibebaskan di pengadilan negeri. Kita tidak terima, langsung kasasi atau dituntut lagi dari kasus lain. Naik, ya, si Henry Surya ini semula bebas, kita langsung ke kasasi menjadi 18 tahun penjara. Hartanya juga diambil. Sudah disita oleh kepolisian lebih dulu. Atau Surya Darmadi itu divonis hitungan kerugian yang ekonomi nih bahkan. Hitungan ekonomi negara rugi 39 triliun. Dituntut oleh jaksa 39 triliun dengan denda 2 miliar sehingga menjadi 41 triliun. Dikabulkan oleh pengadilan negeri. Tetapi naik banding tetap kena 2 triliun. Hanya uang kecil loh, kena 2 triliun. Ini 300 triliun kena hanya 250 miliar. 250 miliar dari 300 triliun itu berapa? 0,007%. 0,007. Nggak sampai separuh. Nggak sampai setengah persen. Anda bayangkan itu. Pak Mahfud pun menyarankan untuk memenuhi rasa keadilan dan mengambil kembali kepercayaan publik tentang hukum di negeri ini. Maka dari pihak kejaksaan harus melakukan banding terhadap kasus ini.
Apabila kalah, maka kejaksaan maju lagi melakukan kasasi. Menurut Pak Mahfud, tetapi balik lagi ini semua ada di tangan pihak kejaksaan apabila mereka berani atau tidak untuk melakukan keputusan tersebut dan serius dalam menangani kasus ini. Lakukan, bisa naik banding lagi. Tapi tetap aneh bagi saya kalau dakwaannya 300%, bisa naik banding lagi. Kalau dibanding kasasi lagi, bisa PK lagi, tapi sementara selama ini kan belum inkrah semuanya. Itu masih bisa dilakukan. Meskipun kasus ini kan agak aneh ya. Ada unsur politis yang tidak sungguh-sungguh atau takut. Nah ini tantangan. Tahun baru ini tantangan. Anda mau Ketua Mahkamah Agung Sunarto memberikan tanggapannya terhadap keputusan hakim. Beliau mengatakan bahwa hakim itu apabila memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan jelas. Dan hakim juga berdasarkan keyakinan yang ada pada dirinya. Bukan berdasarkan media-media yang hanya katanya dan katanya, yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam perkara tersebut. Mari kita dengar pernyataan Ketua Mahkamah Agung Sunarto. Putusan yang dianggap kurang memenuhi harapan masyarakat. Sekali lagi, hakim ketika memutus itu didasarkan pada bukti, pada alat bukti dan keyakinannya. Sedangkan mungkin media mendapatkan informasi tidak sepenuhnya. Tapi kalau media, rekan-rekan jurnalis hadir di persidangan, melihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan yang apakah bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh hakim, maka media akan melihat bahwa putusan hakim itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, menciptakan adanya kepastian hukum. Yang kedua, harus menciptakan adanya atau memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Disitulah hakim dalam memutus menggabungkan, meramu alat-alat bukti yang ada ditambah keyakinan. Ini bukan berdasarkan informasi katanya, tetapi hakim dalam memutus berdasarkan alat bukti.